Selamat pagi, kembali lagi bersama Pak Heri. Kali ini kita membahas masalah pencemaran udara. Udara yang ada di sekitar kita mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas. Di antaranya mengandung gas yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu oksigen. Oksigen berperanan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita kadang bahkan sering melakukannya, seperti pembakaran sampah dan lain sebagainya. Nah, hasil samping dari pembakaran itu adalah adanya senyawa karbon, dalam hal ini karbon dioksida maupun karbon monoksida, yang akan dibuang ke udara. Dengan semakin meningkatnya populasi manusia, menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya pembukaan lahan baru untuk pemukiman ataupun untuk keperluan perkebunan maupun pertanian. Lalu apa definisi dari pencemaran udara? Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang properti. Oke, di sini nanti Pak Heri akan menjelaskan macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pencemaran udara primer. Pencemaran udara primer ini disebabkan langsung dari sumber polutan atau pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida di udara disebabkan oleh aktivitas pembakaran atau aktivitas hasil sampingan dari pembakaran bahan bakar untuk kendaraan. Yang kedua adalah pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder disebabkan karena adanya reaksi yang terjadi antara substansi-substansi pencemar yang terjadi di atmosfer. Nah, misalkan reaksi yang terjadi antara ozon dengan partikel-partikel yang bisa mengikat ozon di udara seperti CFC. Lalu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Pencemaran udara disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah aktivitas alam, seperti kotoran-kotoran hewan ternak yang mengandung senyawa metana yang kalau dilepaskan ke udara akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Aktivitas alam yang kedua adalah abu vulkanik. Abu vulkanik yang bersumber dari letusan gunung berapi itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia maupun tumbuhan. Aktivitas alam yang ketiga adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah yang banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan maupun manusia. Faktor penyebab pencemaran udara yang kedua adalah aktivitas manusia. Lalu aktivitas manusia apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Yang pertama adalah pembakaran sampah. Sampah yang dibakar akan menghasilkan gas karbon dioksida
dan karbon monoksida yang kalau dilepaskan ke udara akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara di sekitar daerah pembakaran sampah tersebut. Yang kedua adalah asap-asap dari industri. Asap-asap industri juga bisa menyebabkan terjadinya pencemaran udara di sekitar kawasan industri. Yang ketiga adalah asap kendaraan. Yang keempat adalah asap rokok. Asap rokok juga bisa menimbulkan pencemaran udara. Dan yang kelima adalah senyawa-senyawa kimia buangan seperti CFC yang berasal dari kulkas, pendingin ruangan, ataupun aerosol. Lalu apa dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara? Dampak yang pertama adalah terhadap kesehatan. Pencemaran udara bisa menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Dapat juga menyebabkan iritasi pada paru-paru, emfisema atau gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Dan yang perlu diingat bahwa kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara akan menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh ketika karbon monoksida itu terhirup dan masuk ke dalam saluran ke dalam paru-paru kita, akan mengikat oksigen sehingga tubuh kita akan kekurangan oksigen. Pencemaran udara juga dapat menyebabkan sesak napas, terjadinya pusing, dan kalau tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada kematian organisme, dalam hal ini manusia maupun hewan. Lalu apa dampak pencemaran udara terhadap tumbuhan? Adanya abu vulkanik dari letusan gunung berapi bisa membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Nah, hujan asam tidak baik bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah adanya efek rumah kaca. Gas karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, sehingga terjadi peningkatan suhu bumi. Dampak yang keempat adalah rusaknya lapisan ozon. CFC yang dihasilkan dari produk-produk pendingin, AC, ataupun dari aerosol ketika ketika gas itu keluar, dia akan merusak ozon yang ada di atmosfer. Nah, rusaknya lapisan ozon menyebabkan sinar ultraviolet bisa sampai ke bumi. Dan yang perlu kita ingat bahwa sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dan adanya kandungan gas CFC yang semakin tinggi di lapisan ozon yang menyebabkan ozon itu rusak bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Namun pada saat ini CFC yang berdampak buruk bagi lapisan ozon sudah diganti dengan zat lain sehingga ramah lingkungan. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dalam materi pencemaran tanah dan pencemaran suara.